Halo, what's up geng? Balik lagi sama Gusti Aji si Pelaut Gamer. Oke, kali ini gue mau jelasin tentang dinas jaga di kapal. Ini yang gue tahu aja ya, 3 jam kerja, terus dibagi dua, yang satu deck, yang satu mesin. Oke, jadi gini, dimulai dari 12.4, terus 48, 8.12. Nah, 3 bagian ini gue nggak mau jelasin jauh-jauh ya, nggak mau jelasin ke perwira, jadi jelasin ke oiler atau jurumudi. Oke, kayak model jurumudi itu sama juga oiler, sebelum 1 jam sebelum lu dinas jaga, lu udah harus datang ke pos atau ke tempat lu jaga. Kalau di mesin ya control room, kalau di nautik atau deck ya di anjungan. Jadi lu harus tahu dulu apa-apa aja yang udah terjadi atau apa aja yang perlu diawasin. Udah begitu, kenapa harus ada dinas jaga di kapal ya? Karena ini udah ada peraturan di STCW. Itu tentang dinas jaga di atas kapal. Ya, dinas jaga ini kalau untuk mesin sih ya agak lebih simpel lah, kecuali di anjungan, yaitu jurumudi khususnya, karena di standby 4 jam nyetir gitu, megang kemudi kapal, sedangkan perwiranya cuma ngawasin. Kadang gantian sih, tergantung perwiranya gitu. Kadang sih perwiranya yang main radio, kontak radio, karena radio itu penting ya di kapal ya, karena begitu lo mau lewat atau jalan itu kadang-kadang ketemu sama kapal lain dan lo harus kontak biar lo tahu tujuannya kemana, biar nanti nggak terjadi namanya tabrakan. Kadang aneh kan, lautan luas tapi suka ada kejadian kapal tabrakan, yaitu karena nggak ada komunikasi. Dan kalau mesin ya cuman itu aja sih, cek aja. Lo ngecek apa yang harus lo cek, kayak temperatur mesin, terus kadar minyak, terus suhu mesinnya, kayak gitu-gitu aja sih. Sama cek sekeliling ya, kalau nggak ada masalah ya udah tinggal lagi. Seterusnya begitu aja sih. Dan kalau di jurumudi itu menurut gue yang sakit sih ya, karena 4 jam tuh bener-bener standby, bener-bener bawa kapal gitu. Apalagi pas gue kemarin di Tongkang, ya udah 4 jam itu ya begitu, nggak peduli mau badai, mau apa, mau dia mabok atau mau gimana ya, standby. Sedangkan di oiler, dia yang penting mesin nggak apa-apa, ya udah sejam sekali juga nggak apa-apa lu cek gitu, atau setengah jam sekali. Cuma biasanya sih sejam sekali lu cek, karena kan jam jaganya 4 jam kan. Itu lu cek nggak apa-apa, ya udah selesai. Ntar begitu gantian jam jaga, nanti yang mau gantiin lu ya udah, nanti tinggal ngomong. Kalau nggak ada kerusakan ya bilang aja clear. Tapi kalau ada kerusakan atau ada yang aneh-aneh ya bilang aja, bagian sini periksa nanti, atau bagian mana periksa. Tapi kalau jurumudi
Ya dia lagi tuh bawa kapal. Dan itu kalau lagi di jalan ya. Kalau lagi sandar jauh lebih enak orang mesin, karena yang nyala tuh cuma motor lampu, sedangkan motor induknya atau mesin induknya itu yang buat jalannya itu mati. Jadi yang dijagain cuma motor lampunya atau kelistrikan di dalam kapal. Itu cuma jagain itu doang. Paling kalau hariannya ya bersih-bersih kamar mesin aja, karena tiap hari pasti kotor. Jadi paling hariannya bersihin kamar mesin. Kalau orang dek enggak, dia itu emang ini ya, lebih kerjanya lebih parah gitu daripada orang mesin. Dia begitu sandar, dia mesti cek muatan, mesti cek kapal, mesti cek tali terus, tali spring, terus mesti cek itu juga jurnal. Sama orang mesin juga ada jurnal mesin juga, ya sama lah itunya. Terus juga yang naikin nurunin bendera itu juga sama orang dek juga. Biasanya jurumudi kalau di tongkang ya, tapi kalau di kapal lebih besar lagi gue nggak tahu ya, karena gue belum pernah sih. Ya selebihnya udah sih gitu doang gitu. Dan apa, enaknya orang mesin begitu nyampe jam jaga lu selesai, lu tinggal izin sama KKM dan kapten kalau lu mau jalan-jalan, lu tinggal jalan-jalan. Tapi kalau jurumudi nggak bisa. Karena apa? Begitu nyampe lu harus cek muatan lagi, cek ini lagi, cek itu lagi, dan akhirnya mungkin beberapa hari kemudian gitu, setelah sandar gitu, baru lu bisa turun, baru lu bisa jalan-jalan. Kalau turun ke pelabuhan doang ya emang bisa gitu, cuman buat jalan-jalan itu kan ya ribet gitu. Dan dinas jaga ini juga ini ya, apa namanya, kalau di tongkang itu nggak terlalu ribet. Lu cuman kalau lagi di jalan tuh cuman harus standby sama radio, dan itu ada jam jaga, ada hari-harinya lu harus bagian nyalain lampu, matiin motor lampu juga. Terus juga ada hari-hari lu bagian naikin bendera dan nurunin bendera juga. Selebihnya ya standby radio. Cuman ya begitu di jalan, orang tongkang nih lebih banyak santainya. Itu juga kalau si tongkangnya ini ya posisinya bersih gitu, nggak kotor. Maksudnya nggak kotor tuh nggak banyak karat, jadi nggak ada kerjaan gitu. Tapi kalau banyak karat otomatis kantor pasti notice minta, nggak usah kantor deh, chip pasti minta dicat atau diperbaikin gitu. Selebihnya ya udah nyantai gitu. Dan orang kapal kalau di takbut ya, yang kemarin gue kerja itu ya lebih enak oiler sih, turun bisa langsung jalan-jalan. Soalnya jurumudi juga bisa langsung jalan-jalan, soalnya urusan bongkar muat udah langsung di handle sama Kelasi sama Bosun. Jadi semua orang kapal tuh kecuali koki ya, karena koki kan bagian masak, itu bisa langsung jalan-jalan. Kecuali koki, karena koki kan masak. Kecuali ada orang yang di kapal yang mau digantiin, yang gantiin masak gitu, karena si koki mau jalan-jalan atau gimana, ya udah koki bisa jalan-jalan. Tapi kalau dia nggak mau ya udah nggak bisa jalan-jalan. Oke. Dan dinas jaga di gue juga hampir lupa. Dinas jaga itu kayak model 48 nih, jam jaga 48 tuh itu jam 4 subuh sampai jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Dan sorenya itu jaga lagi jam 4 sore dan jam 8 sampai jam 8 malam. Terus jam 8 malam sampai jam 12 malam itu jaga juga paginya
jam 8 sampai jam 12 siang, dan 12 siang sampai jam 4 sore, dan 12 malam sampai jam 4 pagi. Itu sama. Jadi day jaga itu 2 kali gitu. Makanya dibilang 4 jam ya, 4 jam 2 kali. Jadi dalam sehari bisa dibilang jaga 8 jam. Kalau lo bingung sama omongan gue ya, nanti ditulis di komentar aja, nanti gue bantu jelasin. Sekian dulu tentang video tentang dinas jaga. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel biar terus berkembang. Oke, sekian dulu dari Gusti Haji. Salam